Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan bersama-sama. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dengan angkat tangan, jangan pernah menyerah. Saya silakan pada jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sekali lagi, mari sama-sama katakan, oh jangan pernah menyerah.
Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Yesus, saat kami menyembah Engkau ada mujizat-Mu terjadi di tengah kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mujizat Tuhan ada bagi orang yang setia. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Sekali lagi katakan dengan iman, katakan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Percaya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu bagi kami menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini waktu-Mu. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau yang sepenuhnya berkarya di tempat ini. Engkau yang berbicara bagi setiap pribadi kami. Sebab kami percaya kehadiran-Mu cukup bagi kami. Setiap kami perlu Engkau Tuhan. Setiap kami perlu Engkau Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Jamah dan lawat setiap pribadi kami pagi hari ini. Tidak ada satupun yang pulang dengan tangan hampa. Setiap pribadi mengalami Tuhan. Setiap pribadi mengalami Yesus di tempat ini. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, penghulu di udara, setiap rancangannya, siasatnya yang mencoba mencuri pikiran perhatian kami, yang mencoba mencuri firman Allah dari pendengaran kami. Sepakat sehati kami di tempat ini. Kami mau ikat, kami mau tolak, patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami berdoa, Roh Kudus saja yang berkarya di tempat ini. Kami percaya kehadiran-Mu. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh-Mu yang membebaskan kami, melepaskan kami dari segala kelemahan kami, dari segala sakit penyakit, dari ketakutan kami. Kami menerima kemerdekaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah bagi kami. Kami rindu dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih tim pemuji yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selagi shalom, saya percaya pagi hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu kita bekerja, kita melakukan tugas kita. Hari ini kita datang kepada Tuhan, kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Saya rindu tidak ada satupun dari kita yang tidak sukacita hari ini. Semua kita harus bersukacita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ucap syukur, terima kasih Bapak Gembala Sidang yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya akan beri judul, mengapa kita komitmen di satu gereja lokal? Mengapa kita komitmen di satu gereja lokal? Kita baca firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Kalau sudah kita ketemu, kita semua bersama-sama membacanya dengan suara yang lantang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah ketemu? Amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Hari ini saya berikan judul khotbah yang saya sampaikan firman Tuhan hari ini adalah mengapa kita komitmen di satu gereja lokal. Di satu
gereja lokal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita bersama-sama ada dalam satu gereja yang namanya gereja lokal. Kumpulan orang-orang yang sudah dibebaskan dari kegelapan. Kumpulan orang-orang yang sudah mengalami kelepasan oleh mereka datang kepada Tuhan Yesus dan masuk kepada sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Itulah orang-orang yang hidup dalam gereja Tuhan. Gereja itu seperti mercusuar. Kalau Bapak Ibu pernah melihat gambar, ada satu tiang di pinggir lautan. Di situ dia memancarkan sinar yang begitu luar biasa di tengah kegelapan. Artinya bahwa gereja itu menjadi terang di tengah dunia ini. Sudah tahu, Yesaya mengatakan bahwa dunia ini sudah diliputi oleh kekelaman dan kegelapan menutupi bumi. Dan gerejalah yang ambil posisi sebagai terang itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pribadi kita, setiap kita di tempat ini harus memiliki sebuah komitmen untuk tinggal dan hidup komitmen dalam satu gereja lokal. Karena tanpa kita bisa komitmen dalam satu gereja lokal, kita tidak akan bisa mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita harus bergabung, kita harus berkomitmen dalam satu gereja lokal. Jadi kita bukan orang yang liar begitu saja Bapak Ibu sekalian. Kita bukan orang yang, ya kalau saya mau gereja ini ya suka-suka saya. Kalau saya mau di gereja itu, emangnya kenapa? Kalau kita masih berpikiran seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan dapat menerima berkat yang Tuhan berikan kepada gereja itu. Karena pada saat gereja itu berdoa, pada saat kita tidak tinggal dalam komitmen, maka kita menjadi orang yang tidak bisa menerima apa yang Tuhan curahkan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau nyatakan kepada gereja itu. Kita hanya sekedar menjadi orang yang penonton saja. Kita hanya melihat saja, oh kok mereka diberkati, kok mereka dipakai Tuhan, kok mereka mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kita hanya jadi penonton. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, kita menjadi sungguh-sungguh komitmen tinggal, bertumbuh dalam gereja itu, maka kita bukan menjadi penonton, tapi kita ikut dan diam di dalam kegerakan itu. Bersama-sama bergerak melewati gereja Tuhan yang ada di tempat itu. Itulah orang yang komitmen Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan hanya sekedar penonton. Dia ada di dalam, dia bergerak dan maju bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bagikan sedikitnya ada 4 hal mengapa kita harus berkomitmen dalam gereja lokal. Apa pentingnya saya harus berkomitmen dalam gereja lokal? Apa pentingnya saya harus ada dalam satu gereja lokal? Yang pertama adalah karena gereja lokal itu adalah keluarga rohani kita. Efesus 2 ayat 19 berkata tadi bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang pertama adalah gereja itu adalah keluarga bagi kita. Saya bayangkan begini Bapak Ibu saudara sekalian. Pada saat itu Allah datang ke dunia ini, ada 2 lembaga yang dia bangun. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah gerejanya. Saudara tahu pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah membentuk yang namanya keluarga. Dan yang kedua, Allah datang ke tengah dunia ini dalam Yesus Kristus. Dia apa yang dia bangun? Dia membangun gereja. Saudaraku yang saya renungkan bahwa saat kita lahir, saat kita menjadi janin, bakal anak sampai kepada anak, sampai kita lahir menjadi orang dewasa, kita ada dalam satu keluarga. Dan ini tidak bisa dibantah Bapak Ibu saudara sekalian. Ini sudah menjadi desain Tuhan kepada setiap pribadi kita. Kita akan ada menjadi janin, lahir, diajar, dididik, diberikan makanan, ada dalam satu yang namanya keluarga. Meskipun orang itu tidak punya orang tua atau tidak punya orang tua atau orang tuanya meninggal, tapi yang pasti dia membutuhkan orang lain untuk pertumbuhan hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam gereja ini
Kita adalah satu keluarga. Keluarga rohani kita. Ini sangat sangat dalam pengertiannya Bapak Ibu saudara sekalian, yang mana kita boleh ada di gereja ini bukan karena kita. Ada banyak saya mendengar bahwa orang yang masuk tergabung dalam gereja Betel Indonesia Barigas Palangkaraya ini adalah dengan cara Tuhan. Mungkin ada yang lewat mimpi, ada yang lewat kesaksian orang lain, lalu hatinya boleh bergabung di tempat ini. Dan kita ketahui, jangan kita pikir itu karena kita, tapi itu karena Tuhan. Saya renungkan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya bisa diminta pendapat oleh Tuhan, Kennedy kamu mau lahir di mana? Saya akan memilih keluarga yang kaya. Saya akan memilih kebangsaan saya mungkin yang hebat begitu, Amerika misalnya. Atau saya akan pilih suku mana yang paling hebat? Suku Dayak saja. Itu kalau Tuhan minta pendapat kita. Tetapi ini sudah menjadi desain Tuhan kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa memilih di mana kita lahir, suku apa kita, siapa nama orang tua kita. Kita tidak pernah pilih itu. Begitu juga dengan gereja. Tuhanlah yang menuntun kita boleh ada bersama dan masuk dalam satu gereja lokal. Jangan saudara pikir, oh itu kebetulan karena saya lihat pelang di depan, oh ada gereja rupanya di sini. Bukan. Itu semua pekerjaan Tuhan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan karena kita. Oleh sebab itu pentingnya kita sebagai jemaat Tuhan komitmen dalam satu gereja lokal. Karena disitulah keluarga kita. Seperti keluarga jasmani kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya saudara. Demikian juga di keluarga rohani kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya saudara seiman yang bersama-sama dengan kita. Jangan kita pergi keluar meninggalkan keluarga kita. Saya teringat begini Bapak Ibu saudara sekalian. Ada perumpamaan anak yang hilang. Ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Yang si sulung dan si bungsu. Lalu si bungsu ini berkata, Bapak kan orang kaya. Minta bagian. Apa yang menjadi bagian saya? Warisan yang menjadi hak saya. Lalu bapak yang sangat mengasihi anaknya itu, karena dia selalu mendesak, lalu dibagilah apa yang menjadi bagian dia. Dan Alkitab mencatat saat dia menerima apa yang menjadi bagiannya, dia jual segala miliknya, dia pergi ke negeri tempat yang jauh. Apa yang dia lakukan di tempat yang jauh? Dia berpoya-poya, dia hambur-hamburkan uangnya, dia mau kemana, dia suka-suka dia, tidak ada lagi aturan. Yang tadinya dia di rumah bapaknya, mungkin uang jajannya di setel, tidak boleh lebih dari 10.000 misalnya. Tapi saat dia keluar dari rumah bapaknya, dia pergi ke tempat yang jauh, dia pegang uang yang banyak, suka-suka saya. Saya mau berpoya-poya, hore-hore saja. Tapi Alkitab mencatat, saat dia pergi meninggalkan rumah bapaknya, saat dia pergi meninggalkan keluarganya, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, si bungsu ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Saat terjadi kelaparan yang begitu luar biasa di negeri itu, maka dia juga mengalami krisis kelaparan yang begitu luar biasa. Sehingga dia berpikir, aduh, kemana aku harus cari makan? Lalu dia datang kepada seorang yang punya peternakan babi. Dia disuruh ke ladang untuk memberikan makan babi. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, dia mau minta sedikit dari makanan babi itu, tidak diberikan kepada dia. Makanan babi untuk babi, tapi dia minta untuk dirinya, juga tidak dikasih. Artinya orang yang pergi meninggalkan bapaknya, pergi meninggalkan keluarganya, babi pun enggan berbagi sama dia. Aduh, keras sekali nih Pak Pendeta.
Yang saya mau bilang adalah jangan tinggalkan keluargamu. Jangan tinggalkan keluarga rohanimu. Memang pada saat kita tinggal bersama dengan orang tua kita bertinggal di tengah-tengah keluarga kita, tidak bebas. Tidak juga menjadi suka-suka kita. Ada aturan yang harus kita lakukan. Ada aturan yang harus kita lakukan. Tetapi Bapak yang baik, saya percaya, dia pasti mendidik, mengajar anaknya dengan begitu baik. Mendidik anak bukan supaya anak itu mengalami kebinasaan, tapi mendidik anak ini supaya anak ini menjadi baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, jangan tinggalkan keluargamu, jangan tinggalkan keluarga rohanimu. Tetap tinggal di dalam. Amin. Tetap tinggal dalam gereja di mana engkau ada, karena disitulah engkau akan menerima berkat itu daripada Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah mengapa kita harus komitmen dalam satu gereja lokal, karena gereja lokal itu adalah keluarga kita secara rohani. Ada pemimpin, ada saudara seiman. Pemimpin dia mungkin mengingatkan kita, pemimpin mungkin dia menegur kita, pemimpin mungkin memberikan semangat kepada kita, mendorong kita untuk terus maju dalam Tuhan. Dan kita yang mendengarnya harus terus bersemangat. Dan juga jemaat Tuhan yang lain sebagai sesama saudara, kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan, ayo jangan mundur, maju terus, semangat. Itulah gunanya saudara seiman Bapak Ibu saudara sekalian. Karena saudara seiman kita adalah saudara kita secara rohani. Keluarga kita secara rohani. Itu yang pertama mengapa kita harus komitmen dalam satu gereja lokal. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa kita harus komitmen dalam satu gereja lokal? Yang kedua adalah karena gereja lokal adalah tudung rohani bagi kita. Saya percaya gereja yang benar adalah gereja yang senantiasa menaikkan doanya di hadapan Tuhan. Baik itu secara keseluruhan jemaatnya, bahkan pemimpinnya, bahkan gembala sidang dan semua penetuannya, semua hidup di dalam doa. Tetapi setiap orang yang meninggalkan gerejanya, meninggalkan tempatnya, dia tidak akan menerima tudung rohani itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, pemimpin-pemimpin layak kita hormati. Karena Alkitab mencatat pemimpin-pemimpin berjaga-jaga atas jiwa. Coba kita baca sebentar. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Saya akan bacakan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jangan suka menyakiti hati pemimpin. Jangan membuat hatinya tidak suka. Firman kok yang bilang. Jangan membuat hati pemimpin tidak gembira. Firman. Karena hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Alkitab mencatat pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Pemimpin kita berdoa, mendoakan kita. Saya percaya Bapak Gembala kita di tempat ini, dia berdoa. Dia sebutkan nama kita satu-satu. Apalagi sebagai pengerja pemimpin-pemimpin di tempat ini. Saya percaya itu dia doakan. Kalau kita pergi meninggalkan keluarga kita, kita tidak akan mendapatkan doa itu. Karena kita keluar. Oleh sebab itu saya mau katakan, hormati pemimpinmu. Ada satu kejadian Bapak Ibu saudara sekalian. Di Bilangan pasal 12, pada saat Maryam dan Harun, mereka mengata-ngatai pemimpin mereka yang bernama Musa. Apa kata mereka?
mereka mengomong-ngomongin Musa. Kenapa? Karena Musa mengambil seorang perempuan Kus menjadi istrinya. Memang secara logika, ya wajarlah diomongin. Kan harusnya dia mengambil perempuan Yerusalem menjadi istrinya. Tapi dia mengambil perempuan dari bangsa lain. Tetapi Alkitab mencatat saat mereka membicarakan, mengomong-ngomongin hal yang tidak baik tentang Musa, Musa mah diam aja. Tuhan yang marah. Musa diam aja. Kan firman Tuhan katakan, Musa itu orang yang lembut hatinya. Di dalam perkara ini, Tuhan sendiri yang marah. Kenapa? Karena yang pilih Musa itu adalah Allah sendiri. Ternyata di balik itu, Maryam dan Harun, mereka merasa iri. Bukan hanya lewat Musa firman Tuhan, lewat saya juga bisa. Coba baca Bilangan pasal 12. Bukan hanya Musa yang bisa, saya juga bisa. Perkataan itu yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan marah dan Alkitab mencatat Maryam mengalami kusta di tangannya. Dan karena doa Musa lah, maka yang tadinya kusta harusnya seumur hidup, tapi karena doa Musa, maka kusta itu hanya berlaku 7 hari, dan setelah 7 hari dan dia dikeluarkan dari umat orang Israel, lalu setelah 7 hari dia tahir, lalu dia bisa kembali kepada bangsa itu. Dan saya mau bilang di sini adalah jangan kata-katain pemimpinmu, jangan katakan hal yang negatif tentang pemimpinmu, karena itu tidak membawa keuntungan bagimu. Musa sudah memimpin bangsa Israel, dia sudah meminta kepada Tuhan, sudah diberikan mana, sudah diberikan daging, diberikan. Tetapi ada orang-orang yang masih mengatakan hal yang buruk tentang Musa. Saya percaya kita di tempat ini, kita bukan tidak seperti itu. Amin. Kita adalah orang-orang yang memperkatakan kata-kata berkat kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada ketua-ketua komsel kita, supaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Hal yang kedua lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat Korah, Datan dan Abiram yang tertulis dalam Bilangan 19. Mereka menghasut ketua-ketua, kepala-kepala 120 kepala tua-tua di Israel. Ini pertama kali di Alkitab ada anak buah yang menyidang bosnya. Ada anak buah yang menyidang pemimpinnya. Mereka berkumpul bersama dengan 120 tua-tua Israel dan Musa bersama dengan Harun ada di tengah. Mereka berkata, "Hei Musa, kamu meninggikan diri atas bangsa Israel." Mereka menuduh Musa yang tidak-tidak. Mereka menuduh Musa dengan bukan-bukan. Ada anak buah, ada jemaat yang menghakimi. Apa tadi? Memanggil bosnya. Kamu salah. Kamu sombong ya. Kamu meninggikan diri atas bangsa Israel. Itu yang dikatakan oleh Korah dan 120 tua-tua Israel. Bahkan Datan dan Abiram, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang busuk. Mengapa? Dia berkata kepada Musa, "Engkau mau menjadi tuan atas kami. Mana yang kamu janjikan? Katanya bawa bangsa Israel ke tanah yang penuh susu dan madunya. Mana? Mana pohon anggur yang disediakan itu menjadi milik pusaka kami? Mana?" Memang mereka belum melihat saat itu. Masih di padang belantara. Tetapi Alkitab mencatat, saat mereka mengatakan hal yang tidak baik, mengatakan hal yang buruk tentang pemimpin, tentang Musa, apa yang terjadi? Saat Korah bersama dengan 120 murid itu, mereka berkumpul di bawah perapian.
Lalu datanglah murka Tuhan. Tanah terbuka. Datan dan Abiram semua masuk ke dalam tanah itu, mereka masuk di kubur hidup-hidup. Korah beserta dengan 120 tua-tua itu, datang api dari langit untuk menyambar mereka. Saya mau bilang, jangan perkatakan hal yang negatif. Jangan perkatakan hal yang buruk tentang pemimpinmu. Supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Itulah yang membuat tudung rohani kita itu terkoyak. Saat kita memperkatakan hal yang buruk, saat kita memperkatakan hal yang tidak baik tentang pemimpin kita, tentang gereja kita, tentang pemimpin kita, maka malapetaka itu terjadi dalam kehidupan mereka. Saya percaya di tempat ini kita adalah orang-orang yang berhikmat. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan perkatakan hal yang buruk tentang pemimpinmu. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan melakukan dan memberkati gereja itu sampai kepada kita semua dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Itu hal yang kedua. Gereja adalah tudung rohani bagi kita. Kalau kita keluar membenci, menolak, maka hal itulah yang terjadi. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus tergabung dan komitmen dalam satu gereja lokal? Hal yang ketiga adalah karena gereja adalah tempat kita menemukan dan mengembangkan karunia kita. Coba kita buka 1 Korintus 1 ayat 26. 1 Korintus 1 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, siapakah kita sebelumnya? Mungkin kita adalah seorang pemabuk. Saya enggak mengatakan orang lain pemabuk, saya dulu pemabuk. Mungkin kita pernah terlibat dalam perjudian. Mungkin dalam keluarga kita pernah hancur. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yang tadinya hidup kita tidak berarti, tapi saat kita masuk dalam gereja Tuhan, kita dibentuk, kita diajar, pemimpin mengarahkan kita untuk kita boleh melayani di bagian mana. Itu semua terjadi di gereja lokal. Pemimpin akan melihat, oh kamu pantas untuk menyanyi di depan. Atau pemimpin berkata, oh kamu pantas untuk menerima tamu di depan. Datang tamu, salam, silakan masuk. Mungkin kalau ada anak kecilnya, halo dek, apa kabar? Jangan di depan pasang muka seram. Itulah orang yang melayani Tuhan. Itulah orang yang melayani Tuhan. Pemimpin akan mengarahkan kita untuk kita boleh melayani di bagian mana. Oh, kamu pantas menyanyi di depan. Maka saudara akan ditempatkan untuk di depan. Kamu pantas untuk memimpin pujian. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian dipersiapkan untuk memimpin pujian. Di mana itu terjadi? Di gereja lokal. Ada banyak pemimpin-pemimpin besar dibangkitkan dari gereja lokal. Jadi setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ikut sungguh-sungguh bergabung. Bukannya sekedar anggota, tapi terus aktif dalam gereja lokal. Maka kita akan menemukan karunia. Pemimpin akan mendorong kita untuk kita dapat melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan kurniakan bagi kita. Saya saksikan Bapak Ibu sekalian dulu, kalau kita pikir bagaimana perjumpaan kita, atau perjumpaan saya dengan Bapak Gembala Sidang. Beliau orang Sumatera, melayani di Riau. Saya dari kampung Tumbang Bunut sana.
sedang nyadap karet waktu itu yang namanya ada Sungai Handu. Nggak ada di peta Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu cari di Google, nggak ada namanya Sungai Handu, itu di dalam sana. Tapi di saat di dalam hutan itu, saya masih dengan bapak saya. Kami dalam hutan itu. Nah, kamu mau jadi apa? Karena mungkin bapak udah pusing juga ini, mau jadi apa ini anak? Tapi saya bilang begini, Pak, saya mau melayani Tuhan. Lalu waktu itu yang kami pikirkan, bapak saya kan GKE. Ya udah nak, kita ini nyadap karet ini, persiapkan supaya kamu berangkat kuliah di STT Banjarmasin. Sampai waktunya, jual karet kan banyak duitnya. Banyak duitnya bukan kuliah. Saya jatuh sakit. Duit yang terkumpul tadi bukan untuk berangkat kuliah, tapi saya kuliahnya di rumah sakit. Waktu saya sakit, Bapak Ibu sekalian, saya dibawa ke Palangkaraya, lalu didoakan. Ada dulu yang namanya Geo Studio, didoakan lewat lewat radio. Dan juga waktu itu masih belum sembuh juga, akhirnya saya pulang kampung. Saya dibawa ke kampung. Dari situlah saya mendengar suara kasih. Ada dulunya program di Radio Republik Indonesia yang namanya Suara Kasih, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang kita. Beliau berkata, siapa yang mengalami sakit angkat tangan. Saya angkat tangan. Tuhan, saya mau sembuh. Mulai saat itu berangsur-angsur saya itu dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan sampai ada satu sekolah, dulu ada sekolah misi di Palangkaraya ini. Saya ikut sekolah ke sana. Yang tadinya mau ke Banjarmasin, Bapak Ibu sekalian, nggak jadi. Kok Tuhan arahkan sakit dulu, masuk rumah sakit dulu, sekolah misi di Palangkaraya. Dan waktu berangkat ke Palangkaraya ini, saya sudah banyak mendengar tentang gereja Betani Salom waktu itu, khususnya Bapak Gembala. Gimana sih potongannya Bapak Gembala itu, Pak Sinaga itu? Saya penasaran sama adik saya. Penasaran gimana sih? Karena dia pernah ketemu. Gimana sih gitu. Jadi aneh juga gitu. Rindu melihat, mengenal. Ada di satu kampung itu, ada orang tua tinggi besar. Dia bilang seperti bapak itu katanya. Jadi saya bayangkan, oh berarti orangnya tinggi besar begitu, kekar gitu. Itu pikiran saya. Akhirnya ke Palangkaraya, saya bersama teman saya ke Jalan Aries waktu itu. Bertemu dengan Bapak Gembala, Pak saya mau sekolah. Disitulah awal pertemuan saya dengan Bapak Gembala Sidang di tempat ini. Dan saya mau bilang begini, Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah kita. Mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Coba bayangkan Bapak yang dari Riau sana. Kalau kita mendengar kesaksiannya, tidak mau ke Palangkaraya. Tapi Tuhan paksa untuk tetap datang ke Palangkaraya. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama berjumpa di tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kami setia Bapak Ibu melayani. Waktu itu saya juga sekolah, diutus ke Jakarta di sekolah misi namanya. Disitulah saya berjumpa dengan istri saya. Saya bersyukur karena berjumpa di pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya berjumpa dengan perempuan yang di pinggir jalan, mau jadi apa saya juga. Saya bersyukur. Saya kembali ke Palangkaraya. Saya diutus oleh gereja ini melayani di desa Hampalam. Waktu itu belum istri saya itu melayani di daerah Rungan, di Tumbang Bunut dan sekitar. Kami setia aja melayani. Dan akhirnya kami mengambil berpacaran dan mengambil keputusan untuk menikah dan diberkati oleh Bapak Gembala. Lalu kami terus ada dalam gereja ini. Kami melayani ke Hampalam dan akhirnya beberapa waktu kemudian kami kembali ke Palangkaraya. Pak Gembala, bagaimana kami ini? Udah kembali dulu ke Palangkaraya. Kami tinggal di Palangkaraya. Yang kami tahu adalah kami hanya melayani Tuhan saja.
Setia aja. Nggak pernah kami pikir, aduh, nampi rumah iki nampi kari rumah lah. Aduh, gimana nanti anak-anak kami? Nggak pernah kami pikir itu. Aneh juga. Sampai suatu hari Bapak Ibu sekalian, saya kan sering main ke gereja dulu. Waktu main ke depan di atas itu, saya ketemu dengan Ibu Gembala. Kennedy, sudah punya rumah kamu Ken? Belum Bu. Mana Tuhanmu katanya. Dikagetin saya. Oh iya ya. Saya memang nggak berani minta Bapak Ibu. Kenapa nggak berani minta? Logikanya nggak masuk. Kadang-kadang iblis ini memang dia bawa kita dengan logika kita. Nggak berani minta. Orang untuk makan aja kurang. Tapi saat saya berjumpa dengan Ibu Gembala bilang, mana imanmu? Mana Yesusmu? Oh iya ya, kenapa nggak minta sama Tuhan Yesus? Mulai hari itu saya bersama dengan istri kami rutin terus berdoa, Tuhan kami perlu rumah. Kami minta rumah Tuhan. Meskipun tidak mungkin secara manusia, kami tahu Tuhan pasti buka jalan. 1-2 tahun kemudian akhirnya kami mendapatkan rumah Bapak Ibu sekalian. Dengan cara yang juga luar biasa. Apa yang saya katakan di sini bahwa saat kita setia terus melayani Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan upah kita. Amin. Saat kita terus setia melayani Tuhan, lakukan saja apa yang dipercayakan Tuhan melalui gerejanya, kita tidak akan pernah kehilangan upah. Tadi kita lihat kesaksian itu bukan? Kita tahu semua Pak, untung apa sih pekerjaannya? Tetapi karena kasih Tuhan, berkat Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada pekerjaan Tuhan, maka yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Kita saksikan tadi kan? Anaknya bisa bersekolah di universitas yang ternama, bisa lulus, bisa mereka bersama-sama ke sana menyaksikan wisuda. Bukan karena kekuatan manusia, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tetap setialah dalam gereja di mana engkau ada. Jadi gereja itu tempat kita menemukan karunia kita dan kita bertumbuh di situ, kita menjadi berkat. Itu hal yang ketiga. Dan hal yang keempat Bapak Ibu saudara sekalian. Mengapa kita harus bergabung dan komitmen dalam satu gereja lokal? Karena gereja tempat kita menerima pengajaran yang sehat. Coba buka dulu 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Gereja adalah untuk mengajar pengajaran yang sehat. Saudara bayangkan kalau gereja tidak mengajarkan pengajaran yang sehat. Bukankah melewati gereja lah kebenaran firman disampaikan? Kalau salah gereja menyampaikan, maka salah juga menjadi imannya. Dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Oleh sebab itu setiap orang harus terus tergabung dalam satu gereja lokal supaya dia mendapatkan pengajaran yang sehat. Bapak Ibu, banyak pengajaran di luar sana. Sangat mudah bagi kita untuk mengakses, mendengar khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran. Bukan kita tidak boleh, tapi kita hati-hati. Kita harus melihat dulu siapa orang yang berbicara ini. Gereja mana? Apa buah pelayanannya? Kita harus tahu. Karena pengajaran sesat itu berkeliaran di luar sana. Bukan sering kita dengar ada yang namanya Kristen progresif. Seolah-olah mengajarkan bahwa di luar Yesus juga ada keselamatan. Itu sesat. Tapi gereja lah yang terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap berjalan dalam pengajaran yang sehat. Apa pengajaran kita yang sehat? Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia mati dan bangkit untuk menebus kita. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita.
Dan orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kata firman Tuhan, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Itulah orang-orang yang memiliki pengajaran yang sehat. Kalau tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan pengajaran yang benar. Itu pasti sesat. Oleh sebab itu gereja ada untuk terus menggemakan, untuk terus menyampaikan kebenaran yang sehat. Kebenaran yang sehat. Amin. Ini ayat terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 4 ayat 13. Untuk apa kita tergabung dalam gereja lokal? Untuk apa kita komitmen dalam satu gereja lokal? Kita baca firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah tujuannya kita ada dalam satu gereja lokal, supaya kita mengalami pertumbuhan, kesatuan iman. Apa kesatuan iman Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang menentukan apakah kita sungguh mengalami pertumbuhan iman yang baik atau tidak, bukan diukur oleh berapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Bukan berapa lamanya kita sudah ada di gereja, tapi seberapa dalam hidupmu bergaul dengan Tuhan. Seberapa rindu engkau mau mengenal Tuhan. Itulah yang menentukan kehidupan rohanimu. Apakah engkau bertumbuh atau tidak. Karena firman Tuhan ini berkata bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Goal kita adalah Kristus. Ada pujian katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Di mana itu terjadi? Di gereja Tuhan. Di gereja di mana engkau komitmen. Karena disitulah kita diajar, disitulah kita dididik, disitulah kita didorong, disitulah kita diajar, dipimpin. Disitulah kita mengalami peningkatan rohani, meningkat terus sampai kepada kedewasaan penuh. Karena goalnya adalah Kristus. Harus terus disempurnakan. Tidak, kita bukan orang yang sudah mantap, udah nggak perlu lagi, bukan. Semua kita terus bertumbuh semakin hari, semakin waktu kita mengalami pertumbuhan sampai kepada satu goal yang namanya kepenuhan di dalam Kristus. Amin. Biarlah setiap pribadi kita di tempat ini mengambil keputusan, saya mau komitmen dalam satu gereja lokal. Amin. Kita katakan sama-sama, saya mau komitmen dalam satu gereja lokal. Sama-sama, saya mau komitmen dalam satu gereja lokal. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus. Disempurnakan
bersyukur ya Tuhan Yesus, kami boleh ada bersama-sama di gereja-Mu. Kami rindu melewati gereja-Mu. Kami diajar, kami didorong supaya kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sampai kami kepada kepenuhan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Terima kasih firman-Mu diberitakan mendewasakan kami, supaya kami taat setia hanya kepadamu, karena Engkaulah Tuhan, perlindungan dan pertolongan kami. Hanya kepadamu kami Tuhan setia taat. Terima kasih Engkau mengadakan gereja-Mu adalah untuk payung bagi orang pilihan-Mu yang Kau tetapkan dan Kau yang menuntunnya. Demikian juga Tuhan, oleh kebaikan-Mu Engkau datang sebagai manusia karena Engkau mengasihi manusia, karena Engkau Tuhan tidak mau manusia itu binasa, tetapi manusia itu supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Engkaulah satu-satunya jalan untuk kehidupan itu dan kebenaran. Makanya Engkau datang ya Tuhan, dan Engkau merelakan diri-Mu, mengizinkan diri-Mu untuk Engkau mati di kayu salib. Karena sungguh Engkau mengasihi manusia ciptaan-Mu, terlebih orang-orang yang Engkau tarik dan orang-orang percaya. Olehnya Tuhan, Engkau disalib untuk pengampunan bagi dosa kami, untuk pertobatan bagi kehidupan kami, untuk kami menjadi manusia baru dan diselamatkan. Engkau merelakan diri-Mu tersobak-sabik. Engkau merelakan diri-Mu terpecah-pecah dan mencucurkan darah karena cinta-Mu terhadap kami. Tapi sebelumnya itu terjadi supaya kami mengenang semuanya itu. Dan Engkau mengatakan, adakan perjamuan kudus dan peringatan akan daku. Perjamuan kudus adalah mengenang kebaikan Tuhan kepada kami. Karena cinta-Mu yang sungguh besar, kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Cinta besar, cinta besar.
bangkit berdiri saudara. Saudara, dikala engkau memperingati perjamuan kudus, apakah yang kau renungkan pada saat itu ialah penderitaan dan kasih Kristus untuk kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia memeluk salibnya, dia rela menyerahkan kehidupannya sementara sampai nanti kebangkitannya. Renungkan kasih Kristus betul-betul kepadamu. Bukan hanya kata percaya, tapi engkau renungkanlah kasih karunia-Nya dan berkat-Nya yang luar biasa. Mengubah hidupmu kepada yang lebih baik dan mendapat keselamatan yang kekal. Salibnya sangatlah mulia, dosaku juga saya minta datang ke depan. Tuhan robahkan ini menjadi tubuh dan darah-Mu.
Salibnya sangatlah Masih ada yang belum? Haleluya. Iya. Ya, Tuhan berkati. Silakan. Ya. Ibu bapak dan saudara sekalian, engkau telah memegang dan menerima roti dan tubuh Kristus. Kita akan menikmatinya. Angkatlah saudara roti itu tinggi-tinggi. Inilah perkataan daripada Yesus Kristus. Inilah tubuhku untuk pengampunan dosa. Inilah tubuhku yang terpecah untuk bagimu dan keselamatan. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Angkatlah anggur itu, saudara. Yang Tuhan katakan, inilah darahku yang tercurah bagimu, untuk keselamatan bagimu, dan perjanjian baru. Dan engkau mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, oleh darahnya dan kuasanya. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami melakukannya dan mengingat merenungkan penderitaan-Mu di kala Engkau menjadi manusia untuk penebusan dosa kami. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami melakukan, dan terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, kita katakan semua amin. Tarik dulu ya Pak. Baik Bapak Ibu, kita kembali memberikan korban syukur kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Allah Bapa kami yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bila kami boleh menikmati darah dan tubuh-Mu. Itu menjadi keselamatan, menjadi kesembuhan, menjadi kemenangan atas setiap kami yang menjalankan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk juga kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan. Kuatkan dan teguhkan kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan, Engkau berkati seluruh pelayanan rumah tangga, apapun yang dilakukan berhasil. Saat ini kembali kami berikan korban syukur kami Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Kami mau memuliakan Engkau dengan harta, benda yang Tuhan percayakan untuk setiap pribadi kami. Kami berikan saat ini dengan sukacita, dengan ketulusan, dengan girang hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Sembari Bapak Ibu memberikan persembahan, kembali kita angkat pujian. Tuhan itu baik. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Luar biasa saudaraku sekalian, Tuhan memperingatkan kita, mengatakan kepada kita, setialah kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai payungmu robek saudaraku sekalian. Tetapi biarlah payungmu senantiasa menudungi engkau, supaya engkau tetap di dalam keselamatan itu, dan di mana Tuhan tentukan kehidupanmu. Amin. Amin. Diberkati dengan firman, amin. Haleluya. Ada yang pertama kali datang, saudara? Oh, ada yang malu kali. Ya puji Tuhan lah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu kebaikan dan pengasihan-Mu. Bagi mereka yang pertama kali datang, Tuhan memberkatinya. Kasih Kristus menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan, terima kasih firman-Mu diberitakan bagi kami, mengubah kehidupan kami kepada yang lebih baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Berkati kami juga, yaitu yang menerima kebenaran firman-Mu dan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akhiri kebaktian kami. Yang pertama, Tuhan memberkati kami. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Kami selamat. Biarlah di tengah perjalanan Tuhan menuntun kehidupanmu, menjauhkan daripada kecelakaan, tetapi engkau dituntun sampai ke rumahmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ini. Berkat, kasih dan anugerah daripada Yesus Kristus Tuhan, kasih-Nya yang melimpah dan kasih karunia-Nya, biarlah itu hidup dalam kehidupan saudara dan menyertai engkau dalam setiap perjalananmu, dalam setiap rencanamu, dalam setiap imanmu. Memberkati anak cucu menantumu dan studi dan pekerjaan mereka. Memberkati bakulmu, memberkati engkau di ladang dan di kota, memberkati engkau di kantormu dan setiap usahamu, dan persekutuan Roh Kudus bagimu dan bagi kita sekalian. Maranatha, Yesus datang menjemput setiap orang percaya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Dia kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bye.